Beda bagi pula le. Mungkin bukan karena tidak pintarnya kita mencari rezeki, tapi karena kurangnya kita berdoa kepada kedua orang tua. Kemudian bagaimana kalau orang-orang tua kita tidak ada lagi? Hanya 10 hak itu kalau orang tua masih ada. Sekarang kalau orang tua tidak ada lagi, nyo lagi contoh dro ramai yang hanali orang tua karena urung drone pika doa-doa kiban. Nah, wahal yumkinuhu ayyurdiyahuma ba'da wafatihima. Ada pertanyaan. Mungkinkah seorang anak mendapatkan ridha kedua orang tuanya setelah orang tuanya wafat? Urang cik kah nale, katrip kam meninggal. Bisakah kita masih meraih ridhanya setelah mereka tidak ada itu? Padahal jelas kata Rasulullah, ridallah fi ridha walidayah. Ridha Allah tetap ada pada ridha kedua orang tua, tidak terbatas apakah masih hidup atau sudah mati. Mantang udep buku kamate ridha Allah na ba ridha urungnya. Tiap tanya na urung Tuhan manduk. Perle Allah berida, bagaimana mereka ridha? Bisakah mereka yang sudah meninggal itu kita buat ridha kepada kita? Urung syik dengan kahanale, jun mentang ridha ke kitanya? Qila lahu balah. Dikatakan bagi penanya tersebut, balah. Bisa yurdiyahuma bi thalathati asya. Kita sebagai anak masih bisa membuat orang tua kita yang telah tidak ada, yang telah tiada itu ridha kepada kita dengan melakukan 3 perkara. Pubut lhe perkara. Pulhe perkaranya, awaluha ayyakuna waladan salihan fi nafsihi. Yang pertama, jadikanlah diri kita sebagai anak yang saleh pada pribadi kita sendiri. Artinya berusaha membuat diri kita menjadi orang saleh. Cara yang pertama, bujud ke urung yang god akai punya bahasa Aceh penjara ni. Punya rojih galak jemucu yo mentang nama, yo mentang naya, idrop le katanya go publo le lampuh giat tubuh, jina wate hanale urung nyan ki bancara robahnya. Bujud ke urung yang god jina. Baik le jemucu. Bujud ke urung yang le mutedekah jina. Menyau rojih watena urung cik de nama nayah tu ber'a semayang sehingga hae gut yule semayang katanya gu support tekan le macam ka gu support kadang gu kurung dalam gerupuh manok lang gerupuh kameng kadang tetap hana tim semayang ini robah. Jadikanlah kita orang yang rajin salat, buat kita menjadi orang baik, orang saleh. Di saat kita menjadi anak yang baik, menjadi orang yang saleh, maka orang tua kita akan ridha kepada kita. Disebutkan alasan, li'annahu la yakunu syai'un ahabba ilaihima min silahihi. Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu yang lebih disukai oleh keduanya orang tua kita itu daripada baiknya anaknya. Apa yang paling disukai oleh orang tua? Kita sekarang sudah jadi orang tua. Karena menurut drone pu yang paling galak. Tentu anak kita menjadi orang baik. Bagaimana perasaan kita kalau anak kita menjadi orang baik? Orang yang berguna, yang berhasil cita-citanya. Tentu senang tanya, gembira, galak ditanya. Cukup ridha ada keji. Maka di saat orang tua kita wafat pun dia akan senang, akan menjadi ridha kepada kita kalau kita menjadi anak yang saleh. Mungkin pertanyaan kiban cara ke depu tentu, kok yang kahanale. Nah, perlu dipahami para jemaah bahwa manusia ini semasa masih bernyawa, hidup di alam dunia ini, pandangannya terbatas. Dibatasi oleh banyak hal. Dibatasi oleh tembok, dibatasi oleh tirai, dibatasi oleh
pohon, dibatasi oleh bangunan, dan ada batas pandangan. Terbatas. Tapi semenjak manusia itu naz'a yang disebut dengan ihtidar, datangnya malaikat maut mencabut nyawa, maka semua batas itu disingkap oleh Allah sehingga disebut dengan kasyaf, nampak. Semua nampak. Tidak ada lagi yang terbatas. Sehingga di saat ruh sudah keluar, kubur, kayu, papan yang menutup yang menjadi kerendah tidak lagi menutup pandangan. Karena yang memandang bukan lagi mata di kepala, tapi roh. Mandum deh. Gedepu. Watra yang terbelaku. Menyo gedanya mentang je ke pencuri, mentang depu ya ada kapalo anu. Hai pio jemucu. Yo hudep ku roje ji putusah ku ngejemucu, kamate ku mantang jemucu. Gedepu. Maka jadikan diri kita menjadi orang saleh sehingga membuat orang tua kita bahagia, dia ridha, maka kita akan menjadi anak yang berbakti. Nyan yang pun. Yang kedua, wasani ayyasila qarabatahuma wa asdiqaahuma. Hendaknya seorang anak di saat orang tuanya sudah meninggal, ia terus menyambung kerabat, tali persaudaraan dengan saudara kedua orang tuanya. Kam meninggal ayah deh, kam meninggal mak deh, ngan saudara ayah deh, ngan saudara mak sambung saudara. Bek bang kabeh ya deh, hanali mu saudara ngan saudara ayah deh. Bek bang kabeh mak ada hanali mu saudara ngan saudara mak. Sambung saudara dengan saudara ayah, dengan saudara ibu kita. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah mengatakan, silu arhamakum walau bisalam. Yang hadisnya dipakai oleh orang-orang yang saudaranya jauh-jauh. Baik pakai dengan saudara ke saudara yang dodo. Baik saudara tanya itu engkau no, saudara ijunda. Amal hadis silu arhamakum walau bisalam. Kirim-kirim talium nagai. Kirim talium tu yacu di najunda urumah dan tom tajam tiga. Jangankan uroraya, jangankan urolain uroraya hantam tajam. Itu tidak. Jadi minimal menyambung silaturahmi dengan orang, dengan saudara. Kalau saudara kita itu jauh adalah mengirimkan salam. Yang gini kamu mudah karena grup WA. Nah, chat dengan WA-nya nyan ka dianggap menyambung silaturahmi dengan saudara jauh. Tapi kalau dengan saudara dekat, menyambung silaturahmi adalah dengan biziarah wal hadiah. Dengan ziarah mendatangi dan memberikan hadiah. Datang bawa oleh-oleh. Nyan menyambung silaturahmi dengan saudara dekat. Datang bawa oleh-oleh. Bek datang mencari makan. Nyan memberatkan saudara. Ate kadu baru terus saudara. Aturing dah terus lawetnya. Rupanya hanabu. Di rumah. Baru terus baru mau saudara. Kalian. Silu arhamakum biziarah wal hadiah. Sambung tali persaudaraan dengan mengunjungi dan memberi hadiah. Kemudian yang ketiga, yang kedua juga wa asdiqaahuma. Dan seorang anak itu kalau ingin masih berbakti kepada orang tuanya di saat orang tuanya tidak ada, meraih ridha kedua orang tuanya, menyambung silaturahmi dengan kawan-kawan kedua orang tuanya. Songon ayah doroji, mengon ayah. Songon mak doroji, mengon mak. Jadi jangan putus pertemanan orang tua kita dengan sebab mereka adalah tidak ada. Cari kawan-kawannya. Kiban ngon ayah tanya roji gemengon ngurungan, menan tanya mengon ngurungan. Kiban ayah mak tanya gemengon ngurungan roji, menan tanya mengon. Menghargai, memuliakan kawan mereka sama dengan kita memuliakan mereka. Yang ketiga para jamaah, ayyastaghfira lahuma wa yad'u lahuma wa yatasaddaqa anhuma.
Yang ketiga ada beberapa. Yang pertama yastaghfiralahuma, memohon ampun bagi keduanya. Doakan ampunan untuk ibu dan bapak kita. Wa yad'u lahuma, dan berdoa untuk keduanya. Wa yatasaddaqa anhuma, dan bersedekah mengatasnamakan keduanya. Doa talakai ampun dosa urang syik debat Allah, talakai ba Allah bergebi rahmat, bergepeluah kubu, baik ge azab urang syik getanyo, ta sedekah, tanit pahala betruh ke urang syik getanyo. Gepegah le para ulama min aqidati ahli sunnah wal jamaah anna lil insanin ayyaj'ala amalahu li ghairihi wa yasiluhu. Termasuk bahagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seorang manusia itu boleh menjadikan amalnya, pahala amalnya untuk orang lain dan sampai. Seperti itu disebutkan oleh Said Bakri Syatta dalam kitabnya I'anatul Talibin. Terus tak pubut ibadah, tanit pahala betruh ibadahnya yang kaya ada. Betruh ibadahnya ke mak. Begitu juga tamu sedekah. Tamu sedekah, tanit pahala betruh kaya, betruh ke mak. Nah, itulah para jamaah di antara yang dapat kita kerjakan untuk membuat ibu bapak kita walaupun sudah meninggal tetap ridha kepada kita. Katrin Syah? Munyonna baca tu dah kun apa hadis dia mendak. Wa dzukira anna rajulan min Bani Salamah jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Disebutkan ada seorang laki-laki dari golongan Bani Salamah datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Nabi, "Inna abawa qad mata." Kedua orang tua saya dua-duanya sudah meninggal, kata dia. Fahal bakia mim birrihima alayya syai'? Adakah kebaikan ya yang dapat saya lakukan untuk berbakti kepada keduanya? Kata laki-laki ini. Qal, Rasulullah mengatakan na'am. Ada. Apa? Al istighfaru lahuma. Yang pertama memohon ampun keduanya seperti tadi. Wa infadu ahdihima. Yang kedua menunaikan janji keduanya, termasuk membayar hutang keduanya, orang tua kita. Yang ketiga wa ikramu sadiqihima, memuliakan kawan-kawan keduanya. Yang tadi menyambung silaturahmi dengan kawan, artinya menghormati, memuliakan kawan orang tua kita. Wasilatur rahmil lati la tusalu illa bihima. Yang keempat, menyambung silaturahmi yang tidak tersambung kecuali dengan keduanya. Artinya bersilaturahmi dengan sanak keluarga kedua orang tua. Wallahu a'lam. Inilah para jamaah hak orang tua yang masih hidup dan hak orang tua yang sudah meninggal. Apabila kita melakukan, maka kita akan dapat meraih ridha kedua orang tua. Di saat kita dapat meraih ridha kedua orang tua kita, maka kita akan dapat meraih ridha Allah. Sebagaimana kata Rasulullah, fal ya'malil barru ma syaa ayya'mal falayyadkhulan nar. Kalau kita sudah menjadi anak yang meraih ridha orang tua, silahkan lakukan apapun, tidak akan pernah masuk neraka. Berarti kewajiban anak-anak. Tapi kewajiban yang berkaitan dengan lain, dengan harta ada. Kewajiban yang berkaitan dengan utang piutang ada. Kalau dia meninggalkan terkah, siapa? Ahli warisnya. Orang pasti ada ahli warisnya kan? Hana ahli waris, nah negara yang menjadi warisnya yaitu baitil mal. Jadi tidak yang terlepas begitu saja. No mentang pengajian tanya oba malamnya para jemaah tutup dengan baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.